Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai Windows 10, cara menggunakan pengelompokan file berdasarkan. Di sini terdapat dua file Explorer, yang mana sebelah kiri tanpa menggunakan pengelompokan file, sedangkan yang sebelah kanan dengan pengelompokan file. Tentunya, jika di komputer atau laptop kalian mungkin file Explorer-nya ada yang seperti ini, yaitu sebelah kanan, berarti kalian sedang menggunakan pengelompokan file. Langsung saja, untuk menggunakan pengelompokan file, kalian bisa pergi ke tab View. Setelah itu, kalian pergi ke grup Current View yang dilihat saat ini. Setelah itu, kalian pergi ke grup By. Di sini, kalian akan menemukan pengelompokan berdasarkan. Terdapat name, nama, date modify, tanggal modifikasi, type, tipe, size, ukuran, date created, waktu dibuat, author, pembuat, kategori, tag, dan title, judul. Sekarang di sini kita akan memilih name dan file kalian sudah diurutkan berdasarkan abjad dari nama. Tentunya di sini kalian bisa melihat A sampai Z, I sampai T, Q sampai Z, dan yang lainnya. Selain itu, kalian juga bisa mengurutkan file dengan cara klik kanan pada mouse, dan kalian pilih Group By. Di sini, kalian juga bisa mengurutkan file. Sekarang, kita pilih Type, dan sekarang file kalian sudah diurutkan berdasarkan tipe atau format. Yang ada di sini adalah docx, EPUB, exported UI, file folder, JPEG, dan lain-lain. Sekarang, kita kembali lagi ke atas, dan kita kembalikan lagi pengelompokan file berdasarkan nama. Sekarang, kenapa kalian harus menggunakan pengelompokan file? Tentunya, jika kalian menggunakan pengelompokan file, file ini akan terlihat lebih rapi dan tersusun. Dikarenakan di sini, kalian bisa mengelompokkan file berdasarkan nama dari abjad. Selain itu, jika kalian ingin menggunakan pengurutan ascending, yaitu pengurutan file dari atas ke bawah, ataupun sebaliknya, descending, pengurutan file dari bawah ke atas, akan lebih cepat seperti ini. Sekarang, kita sudah mengganti dari Z ke Q sampai A. Tentunya, yang paling atas adalah Other. Hanya saja, jika kalian menggunakan pengurutan file, ada kekurangannya, yaitu ketika kalian mencari file yang baru saja dibuat, atau file yang baru saja kalian modifikasi, atau file yang baru kalian download. Tentunya, jika kalian ingin mengurutkan file berdasarkan date modify, tanggal modifikasi, atau data created, tanggal dibuat, misalkan jika kalian ingin mencari file yang baru saja kalian modifikasi seperti ini, dan kebetulan kalian harus mencari file tersebut berdasarkan abjad, tentunya dengan cara seperti ini akan membutuhkan waktu. Ditambah lagi, jika kalian baru mendownload suatu file dan kalian lupa nama filenya, maka yang terjadi adalah kalian harus mencari berdasarkan huruf atau abjad. Setelah itu, kalian akan mencari berdasarkan waktu kapan dibuatnya. Hanya itu saja kekurangannya. Tentunya, jika kalian tidak ingin menggunakan pengelompokan file, kalian bisa kembali lagi ke grup by dan kalian pilih None. Tentunya, jika kalian menggunakan klik kanan, kalian juga bisa menggunakan grup by dan kalian pilih None. Hanya saja di sini tidak ada, karena tidak ada file yang dikelompokkan. Tetapi ketika kalian mengelompokkan file dan kalian pilih grup by kembali, maka akan ada pilihan None. Jika kalian menggunakan None, berarti tidak ada file yang dikelompokkan. Tentunya, tanpa pengelompokan file ini, kalian akan lebih cepat mencari file apapun, sesuai yang kalian inginkan, seperti kapan file dimodifikasi, kapan file itu dibuat. Jadi, penggunaan pengelompokan file ini lebih baik kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian. Misalkan, penggunaan pengelompokan file ini akan kalian gunakan pada dokumen, dan lebih baik kalian tidak menggunakan pengelompokan file ini di folder download atau di folder yang menurut kalian sering kalian tambahkan file terbaru. Hanya seperti itu saja. Kita sudahi. Terima kasih.